Siap, Pak. Oke, kasih tiga, Pak. Segitu. Ini kasih lebih, Pak. Oke, ketawa sini kenapa? Hah, tahu sini nggak bisa jalan-jalan. Mana ya? Nggak bisa salaman, Pak. Bagus ini, Pak. Anak pertamanya itu? Bukan, yang kecil, Pak. Iya. Datang. Khususnya Pak Kasih Bidung serta Pak Kasih Inter, karena memang bersinergi dan diperkuat, Pak, karena memang banyak juga sebetulnya beberapa kegiatan mereka yang tidak ada izinnya dan beberapa juga sudah menjadi berkata. Bidang Bidung ini memang karena pengaruh COVID, Pak, jadi sidang kita ini masih sidang online. Jadi beberapa anggaran memang tidak terserap, Pak, karena kita sidang hanya di pengadilan, kemudian tidak di Lombok Timur, Pak. Ini Lombok Timur ini memang pasal 303 KUHP ini modusnya hanya permainan ya, Mas Bidum ya, dia hanya bermain tanpa izin. Anak-anak dan di Lombok Tengah itu kita bisa sangat terbatas, jadi kita berburu waktu juga, Pak. Memang kita perlu juga nanti bantuan mungkin dari bisa ya. Ini cukup menyulitkan juga buat kita karena kita juga cukup jauh, Pak. Kita sudah dalam rangka inspeksi pimpinan bukan hanya Indonesia, tapi juga saya ingin melihat cara para pemimpin ini dalam memimpin. Intinya para pejabat struktural. Nah, tapi ada dua hal yang disampaikan Pak Jaksa Agung yang saya ingin sampaikan. Pertama, apabila rekan-rekan itu melihat hasil survei dari lembaga survei tentang kepercayaan pada lembaga dan kementerian, kita termasuk dalam rangka peningkatan yang baik. 2-3 tahun yang lalu kita ada peringkat sekitar 10,
Tapi sampai hari ini kita naik menjadi peringkat 3. Kita di bawah TNI nomor 1, nomor 2 Presiden. Baru tahun inilah kita bisa menggeser KPK yang sebelumnya kita tidak pernah. Dan capaian ini patut kita syukuri, tetapi juga ada semacam kegalauan pada saat karena hasil perjalanan atau inspeksi ke kunjungan kerja dari daerah bahwa kawan-kawan di daerah kurang melihat, sementara yang cukup kencang mengeluarkannya itu Kejaksaan Agung. Kawan-kawan di daerah Kejati dan Kejari dianggap belum optimal, sehingga beliau meminta saya kepada kawan-kawan di daerah untuk melakukan optimalisasi. Selain optimalisasi, juga beliau ada semacam ancaman gitulah, bahasanya begitu. Jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai. Jangan sampai ada seperti itu. Kalau ada sampai itu, tidak akan ada toleransi atas hukuman yang akan disampaikan. Ada 2 kata yang disampaikan beliau. Kalau sampai ada pelanggaran fatal dan itu masuk medsos, siapanya dipecat atau dipidanakan. Itu berlaku sejak zaman beliau. Bahkan ketika saya jam Bitsus sudah 14 orang jaksa yang saya kerjakan. Kalau jujur saya lebih banyak. Saya lebih banyak. Kalau sudah tidak bisa dibendung lagi apa boleh buat, saya lepaskan. Waktu itu seperti itu dan itu berlaku sampai sekarang. Nah, dalam rangka untuk tetap menaikkan citra masyarakat kepada kita, Jaksa Agung menginginkan adanya optimalisasi kewenangan yang dipunyai oleh kejaksaan. Berbagai hal kewenangan, misalnya itu saya tidak tahu saya tidak ada perkara ada kewenangan diatur di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang perusahaan hutan. Itu sebetulnya kalau mau jujur itu mahkota baru yang hidup. Di Bitsus juga gitu, pemberantasan korupsi merugikan pasal 2 pasal 3 tidak hanya membuktikan unsur kerugian keuangan negara, tetapi juga unsur merugikan perekonomian negara. Nanti untuk selanjutnya juga bisa dilakukan FGD dan sebagainya tentang masalah ini. Apa sih batasnya kerugian keuangan negara? Apa batasnya merugikan perekonomian negara itu? Kita sudah coba di Kejaksaan Agung, sudah berhasil 1. Seharusnya perkara itu bisa dirumuskan sebagai tindak pidana kepabeanan pada penyelundupan. Tapi kita putar sedemikian rupa, kita dakwakan dengan tindak pidana korupsi dengan unsur merugikan perekonomian negara di pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Dan juga tindak pidana ekonomi tadi sudah saya uraikan panjang lebar. Nanti silakan Asbitsus Pak, tapi tidak lanjut untuk seluruh NTB nanti ikut pendalaman ya tindak pidana ekonomi ini sudah ada penegasan yang baru di pasal 35 UK Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan. Mungkin kawan yang sudah itu PPJ yang kita itu sudah mendengar ceramah saya. Siapa? Ya kan? Fungsinya apa? Silakan. Itu ada penegasan di Undang-Undang 11 2021. Intinya ada penguatan PPB. Nah, kemudian kalau sudah jadi barang rampasan, kepembinaan, penyelesaian barang rampasan. Ini sudah benar, Ya, karena di tempat lain tempat ini akan berbeda. Terus kasih yang lain ada? Di perkara tipikor yang sudah kami diskusikan dengan penyidik kaitannya dengan upaya pemulihan penyelamatan kerugian keluarga. Kami ada satu perkara, kemudian sudah dilakukan aset tracking terhadap barang bukti milik tersangka. Namun, barang bukti sih? Bukan, barang harta benda milik tersangka. Okay. Namun, ternyata setelah kita akan melakukan penyitaan,
dikuasai oleh pihak ketiga. Tidak pidana korupsi itu tidak terikat dengan barang yang ada di tempus. Di luar tempus bisa. Karena apa? Karena pasal 18 itu berbunyi menggantikan kalau dia tidak mampu membayar maka harta bendanya disita. Tidak melihat itu hasil korupsi atau tidak. Jadi sekarang ada barang-barangnya katanya dapat disita. Nanti masalah dikabulkan hakim atau tidak urusan lain, gitu kan? Nah urusan lain itu begini maksudnya. Tuntut saja nanti kalau ada barang lain dan itu ketika itu kurang melakukan pembelaan kalau itu di luar perkara yang didakwakan, gitu kan? Nah, nanti ada putusannya. Kalau putusannya itu diperhitungkan uang pengganti, ya selesai persoalan. Tapi kalau misalnya dikembalikan, nanti sita eksekusi. Pasal 18. Hah? Pasal 18. Dasar pasal 18. Ya, iya, itu kan sita eksekusinya boleh. Sita eksekusi itu terhadap barang bukti yang ada, bukan barang atau yang ada. Meskipun itu di luar tempus. Kan itu. Orang mencari yang lain. Nanti kalau daripada rebutan dengan yang pemerintah sama-sama pemerintah tidak enak kan? Nah gitu. Kalau sudah menjadi tanggungan. Ya. Oke, lagi. Terkait dengan tahanan anak Bapak Monitor, terkait dengan pelaku anak Bapak. Pelaku anak ketika kita tahap 2 terima dari penyidik, ketika Umurnya kita berapa? di bawah 18 tahun. Oke. Ketika kita melakukan tahap 2, kita akan melakukan penahanan Bapak. Namun di LPKA, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak yang ada di Lombok Tengah itu tidak menerima Bapak. Sedangkan ketika kita limpah di pengadilan, Adanya di mana? diterima. Siapa? Lombok Tengah Bapak. Oh, Lombok Timur nggak ada. Lombok Timur tidak ada Bapak. Ya. Jadi Ada jalan keluar kan? Mending masih dekat itu. mau tidak diterima Bapak. Tahanan jaksa tidak diterima oleh LPKA Bapak. Kenapa? Katanya peraturan dari Menkumham Bapak terkait COVID ini Bapak. Yang lebih berat lagi ketika pelakunya itu nggak cerita. Karena salah penahanan anak berapa? Cara penahanan 14 kan? 14 tahun. Siap 14 tahun ke atas Bapak. Ini pelakunya 13. Terima kasih atas perhatiannya. Bubarkan. Siap, bubarkan. Istirahat di tempat.